Shalom. Mic saya terlalu besar. Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan. Saudara, kita mempunyai tema khotbah hari ini mengenai ucapanmu gambaran atau cerminan daripada masa depanmu. Jadi saudara-saudara, orang itu bisa dilihat masa depannya itu dari ucapannya. Kalau ucapan kita itu tanpa harapan, pasti saudara bisa lihat orang itu tidak punya harapan untuk masa depannya. Tapi kalau orang itu penuh dengan harapan, maka dia mempunyai masa depan yang cemerlang. Jadi, saudara, kita berkeluarga. Kita di sini adalah satu keluarga. Mungkin lain bapak, lain ibu, tidak sedarah dan tidak sedaging. Tetapi saudara-saudara, oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, kita itu menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, hidup saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Walaupun kita lain bapak, lain ibu, kita tidak sedarah, sedaging. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita ini rasanya keluarga. Ya. Kalau rasa keluarga itu rasanya gimana ya saudara ya? Kalau kita rasa sekeluarga, itu rasanya kepingin orang lain itu berhasil. Tapi kalau saudara tidak ingin orang lain itu berhasil, itu namanya bukan keluarga. Ya. Jadi ciri-ciri satu keluarga adalah orang itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Kalau ada orang yang nggak berhasil, kita kepingin sekali supaya orang itu berhasil. Kalau ada orang yang berhasil, kita ikut senang. Karena kita adalah keluarga. Ya. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah keluarga Tuhan. Nah, saudara, kalau namanya satu keluarga, itu mestinya saling memperhatikan. Ya. Perhatikan temannya. Perhatikan temannya. Coba lihat, kalau saudara saling memperhatikan, perhatikan yang diucapkan itu apa. Ya. Kalau saudara itu memperhatikan ucapan seseorang, saudara itu bisa lihat masa depannya dia itu kayak apa. Saudara pernah perhatikan orang lain? Nah, berarti saudara bukan menganggap itu adalah keluarga. Kalau orang itu ucapan yang penuh dengan harapan, pasti orang itu punya masa depan. Tapi kalau ucapannya itu ucapan tanpa harapan, pasti dia tidak punya masa depan. Maka itu ucapanmu gambaran masa depanmu. Jadi kalau saudara sakit, andai saudara sakit, andai dan atau betul-betul sakit, apa yang saudara ucapkan? Kalau waktu saudara sakit, saudara bilang, aku telah menjadi sembuh. Wah, orang ini pasti punya masa depan. Tapi kalau orang sakit, terus begini. Aduh, saya kalau lihat orang begitu tuh muak, saudara. Saudara tahu muak? Muak. Tahu muak? Halo? Tahu namanya muak? Muak itu muntah. Ya. Geli rasanya saya.
Saudara, kita semua ini punya masa depan. Jangan ucapkan apa yang menjadi keadaan saudara sekarang. Tetapi ucapkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Saya paling gak suka. Betul, saya paling gak suka. Kalau saudara mau tanya isi hati saya paling gak suka. Kalau orang udah miskin ngomongnya miskin lagi. Orang udah sakit ngomongnya sakit lagi. Orang keluarganya sudah pecah, yang diomongin keluarganya pecah lagi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin ucapan kita adalah cerminan masa depan kita. Walaupun saudara miskin, saudara-saudara, percayalah bahwa saudara telah menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, jagi jalanku. Saudara-saudara, saudara harus berpegang kepada firman Tuhan. Saudara harus berpegang kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kalau saudara sakit, jangan ngomong sakit. Saya telah disembuhkan. Kalau saudara miskin, jangan bilang aku miskin. Tetapi katakan bahwa saya sudah diberkati. Ya, apapun keadaan saudara yang serupa dengan iblis. Iblis tahu kan? Iblis itu jahat. Dia membuat orang yang sembuh menjadi sakit. Membuat orang yang kaya menjadi miskin. Itu pekerjaan iblis. Jangan ucapkan perkataan iblis, tapi ucapkan perkataan Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Terus, pagi hari, ganti malam, aku diberkati. Walaupun hari itu tidak diberkati. Bangunlah di pagi hari, kamu katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kembalilah saya bilang, saya paling pengen muntah. Kalau orang itu tutup mulutnya dong, hap. Kamu sakit, diam aja. Kamu sehat, diam saja. Ya, saya pengen muntah. Ya. Oke, saya ngomong ini nyata sungguh saudara. Jadi saya nggak bohong-bohongan. Mari saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21. Saudara terlihat ayatnya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah kita ini, ucapan kita ini penting. Ucapan kita itu adalah gambaran masa depanmu, masa depan kita. Jadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi saudara mau hidup atau mati, itu tergantung mulut saudara. Saudara mau diberkati atau mau jadi tidak diberkati, tergantung ucapan saudara. Ya, udah sendakep, ditanyain, diem aja. Ya kan? Sudah dibawa ke gereja, dikasih makan, dikasih obat. Habis itu katanya nggak bisa apa-apa. Dibawa ke ibadah hari Jumat di kantor, udah bisa ikut. Setelah ikut, dia harusnya kembali ke gereja kembali. Dia langsung pulang, terus tidur. Ya. Itu ucapan dan tindakan saudara adalah cerminan, adalah gambaran bahwa saudara tidak punya masa depan. Ya. Orang yang mempunyai masa depan itu walaupun sakit. Saudara, percaya aku sudah disembuhkan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang kita tidak bisa ucapkan, kita ucapkan. Ucapkanlah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Inilah firman Tuhan. Inilah Alkitab. Inilah
Tenan, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setiap hari bilangnya sokat sakit. Besok datang lagi sokat sakit. Besok lagi datangnya sokat sakit. Saudara tahu nggak? Badan saudara itu, hidup dan mati saudara itu ditentukan sama lidahmu yang kecil ini. Begitu kamu mengucapkannya, itu melemahkan seluruh pikiran, perasaan, dan keinginanmu. Nggak percaya? Mulai sekarang ngomong. Saya diberkati. Saya diberkati. Saudara pergi dengan gembira. Dan engkau bekerja dengan gembira. Dan pikiran saudara jadi terang. Perasaan saudara jadi gembira. Keinginan saudara makin menggebu-gebu. Saudara akan berubah. Mulai sekarang ya kita tahu. Lidah itu walaupun kecil tapi besar manfaatnya. Jadi walaupun lidah kita itu cuma kecil, tapi bisa mendatangkan hidup atau matinya kita. Ya, jadi hati-hati dengan lidah. Anak sekolah minggu nyanyinya apa? Oh, gunakan tanganmu. Kalau lidah, hati-hati gunakan mulutmu. Ya. Guru sekolah minggu yang bicara. Ya. Jadi saudara, lidah walaupun cuma kecil, tetapi ini menentukan hidup mati kita. Jadi kalau saudara ingin hidup, ngomonglah sesuai dengan firman Allah. Kalau saudara pengen mati, nggak usah ini diabaikan saja. Ya. Kalau saudara ingin berhasil, ucapkanlah firman Allah. Kalau saudara nggak kepingin berhasil, udah abaikan saja firman Tuhan. Ya. Jadi saudara tahu menggemakan. Menggema. Tahu gema saudara? Saya kalau ngomong di sini nggak bergema. Sampai operatornya memutar-mutar supaya suaranya nggak polos, dikasih gema. Supaya ada efeknya. Kalau kebesaran, gitu doang ya kan. Kenapa saudara? Karena di atas ini akustik. Di samping kiri kanan saudara, ini juga ada peredamnya. Maka itu suara kita tidak menggema. Ada gemanya karena buatannya Wesley. Oke, sampai di sini. Jadi, saudara, apa artinya menggema? Saudara ucapkan dan diulang-ulang. Itu namanya menggema. Ya. Jadi mulai sekarang, jangan kita ngomong yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita, kalau saudara ingin mau belajar, ya, setiap jam 11 siang sampai jam 1 siang, di sini ada pelatihan yang namanya profetik. Pelatihan kenabian. Ya. Jadi apa itu? Saudara melihat orang lain, kemudian saudara mempunyai emosi yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Setelah emosinya satu dengan yang lain itu menjadi satu, saudara, Allah hadir. Dan Allah akan memanifestasikan dirinya. Jadi kita bisa menasehati orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Kita menasehati orang lain bukan dari otak kita. Tetapi kita menasehati orang lain dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, kalau kita orang-orang pintar kan sukanya begini. Saya adalah penasehat. Karena kepala saya gede. Maksudnya otaknya pintar. Saudara-saudara, di dalam Tuhan tidak perlu orang yang punya otak pintar. Tetapi di dalam Tuhan yang diperlukan adalah orang yang rendah hati. Ya. Jadi kita dilatih saudara. Bagaimana kalau kita bertemu dengan orang lain. Saudara-saudara, kita mempunyai intuisi dengan satu dengan yang lain. Dan kemudian
Karena ada intuisi, ada belas kasihan. Maka yang terjadi, saudara-saudara, Allah hadir di tengah-tengah kita. Begitu Allah hadir, saudara-saudara, saudara akan mengalami atau Roh Kudus akan memanifestasikan dirinya. Sehingga saudara bisa menasihati orang lain. Bukan nasihat dari hikmat kita, tetapi nasihat dari Roh Kudus. Ya. Jadi bagi saudara yang punya keinginan di gereja, itu bukan orang yang gelarnya DRS. Ya. Tetapi orang yang hadir, saudara, tetapi orang yang mau saling menerima nasihat. Bukan nasihatnya orang lain, tetapi nasihat dari Roh Kudus. Ya, tadi waktu Eman sakit, ada seorang yang datang kepada saya. Kemudian dia memberitahukan kepada saya, Om, waktu tadi berdoa, Roh Kudus memberikan penyataan. Ya, ada dosa atau ikatan yang belum dilepaskan. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan itu semuanya terbuka. Yang tertutup menjadi terbuka. Tidak ada rahasia yang disembunyikan. Dan kalau kita mau melakukannya, pasti kita disembuhkan. Ya, jadi saudara-saudara, ayat ini menekankan bahwa perkataan yang kita ucapkan memiliki kuasa untuk membawa kehidupan atau kematian, berkat atau kebinasaan. Ya, jadi lidah kita bisa membuat orang itu yang mengucapkan orang itu hidup dan yang mengucapkan orang itu mati. Ya, atau mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri maupun kutuk bagi dirinya sendiri. Ya, kalau saudara bilang mati aku, mati aku. Mati saudara, nanti saudara. Ya, sakit aku, sakit saudara. Ya. Tetapi saudara ucapkanlah firman Tuhan. Bilurnya, luka-lukanya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Maka saudara juga akan disembuhkan. Dengan mulutmu, dengan lidahmu engkau akan hidup. Dan dengan lidah yang sama engkau dapat menjadi mati. Orang-orang yang berhasil, saudara pernah baca buku sih? Enggak sih? Saudara pernah baca jurnal belum sih? Ya. Saudara pernah baca buku, saudara pernah baca jurnal. Pasti saudara tahu, orang-orang berhasil itu mulutnya positif. Orang-orang yang berhasil, baik di dalam buku maupun di dalam jurnal, itu adalah orang-orang yang mulutnya positif. Nggak ada yang mulutnya negatif. Ya. Dia selalu menyongsong masa depan dengan penuh harapan. Walaupun sulit sekalipun. Tapi dia tetap mengucapkan hal-hal yang positif. Ya, amin saudara. Jadi kalau rumah tanggamu pecah, jangan bilang habis aku, habis sungguh nanti saudara ya. Kalau saudara, rumah saudara terbakar dan bangkrut, apa yang saudara katakan? Tuhan akan pulihkan kembali. Bahkan kita harus ucapkan, Tuhan sudah pulihkan. Walaupun belum menerima pemulihan. Ya. Oke, mari kita baca ayat yang kedua. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya. Saudara, semua kata-kata kita yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi artinya jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ngapain saudara bilang aku sakit? Ngapain saudara bilang aku bangkrut? Itu kan kata-kata yang sia-sia. Apa yang saudara ucapkan? Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Amin saudara. Itulah yang kita ucapkan. Baca ayat 37.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Jadi ucapan kita, kalau ucapan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mati dan hidup tergantung pada lidah. Ya, ayo saudara, kita jangan cuma dengar firman Tuhan. Kita mesti praktekkan. Supaya saudara yang sakit menjadi sembuh. Supaya saudara yang miskin menjadi kaya. Jangan setiap hari bilangnya sakit. Ya, amin. Mari saudara kita lihat. Yang ketiga. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu. Nah, ini ayat yang biasa kita dengar. Ya, coba dilihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ngomong sama gunung, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Siapa yang percaya nggak mungkin? Kalau saudara ucapkan karena saudara percaya kepada Tuhan, itu menjadi mungkin. Ya kan saudara? Apalagi yang masih muda-muda. Ya kan? Ya, masih muda. Umur sama saya aja masih sepertiga. Saudara mesti percaya. Ya. Saudara dipanggil Tuhan itu untuk memiliki masa depan. Ya. Kita dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan supaya kita mempunyai masa depan, bukan punya masa depan. Masa depan yang penuh harapan. Ya. Engkau akan diangkat Tuhan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara, tataplah masa depan saudara dengan gairah kekuatan yang daripada Roh Kudus. Ya. Yesus itu nebus kita dari dosa. Tuhan Yesus itu menebus kita dari iblis. Setelah itu, saudara diberi Roh Kudus supaya saudara terima kelahiran kembali dan terima kuasa. Jadi hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kuasa. Jadi mulai ucapkan kata-kata yang positif seperti firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Tuhan itu bisa ngubah nasib kita. Walaupun itu tidak mungkin. Ya. Tuhan bisa ngubah nasib. Ya. Nasib kita bisa diubah. Nah, saudara-saudara mulai ucapkan firman Tuhan. Ya. Oke. Ayat ini menunjukkan kekuatan iman yang diucapkan melalui perkataan. Kalau saudara punya keyakinan, ucapkan. Jadi, ucapan yang berasal dari iman, ucapan yang berasal dari keyakinan, itu bisa membuat gunung itu pindah. Di Mesir itu ada sebuah gunung. Ya. Ini menurut sejarah, saudara. Pada zaman Firaun atau apa ya, saya lupa namanya. Saudara lihat aja di Google, ya. Daripada saudara nonton Jojon, nonton siapa lagi itu? Yang suka di YouTube itu apa sih? Buat apa, saudara? Ya kan? Saudara lihat itu sejarah-sejarah
ya, bagaimana perkembangan anak-anak Tuhan. Di situ saudara, waktu itu jadi gerejanya itu saya ingat agak lupa-lupa ya. Gerejanya itu disebut gereja sampah. Jadi kalau mau ke gereja itu harus turun terus melewati sampah-sampah. Kemudian saudara, gereja itu mau ditutup dulu tuh. Karena apa? Gara-gara ayat Markus 11 ayat 23 ini. Ya. Kalau kamu tidak bisa memindahkan gunung ini, maka gerejamu tak tutup. Ya. Ditutup atau dibunuh, lupa saya. Tapi akhirnya mereka berdoa. Saya lupa. Dia berdoa dan berpuasa berapa lama, saya nggak tahu. Saya lupa. Tapi saudara kalau lihat ya, itu ada saudara. Ceritanya ada. Dan kemudian saudara-saudara ada gempa. Gempa itu yang menggeser gunung itu. Memindahkan gunung itu. Akhirnya si raja itu jadi anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, terhadap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus menggemakannya. Kita harus mengulang-ulang. Ya, kalau saudara mengemanya, jangan saudara capek. Aduh capek. Aduh capek. Aduh boyokku penggel. Ya, jangan saudara ucapkan firman Tuhan. Saudara dan saya bisa mengubah dunia. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara-saudara, saudara bisa lihat, saudara, yang sombong itu siapa sih saudara? Yang katanya Sata, yang sombong iblis. Yang sombong itu siapa saudara? Yang sombong. Yang biasa meninggikan diri itu siapa saudara? Lidah. Lidah kita ini menentukan diri kita. Kita mau sombong atau kita mau rendah hati. Ya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Apa ayat 6? Lidah pun adalah api. Lidah itu seperti api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh. Tempat di antara anggota-anggota tubuh. Kita sebagai suatu yang dapat tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi melalui lidah kita menodai tubuh kita ini. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Ya, sampai kita ini melalui lidah kita ini bisa sombong. Kita bisa mengakibatkan satu peperangan. Saudara pernah nonton di sosmed? Kalau orang ngomongnya nggak baik dan ditulis, dampaknya apa? Saudara bisa ditangkap polisi. Saudara bisa ditahan. Ya. Saudara-saudara, sedangkan ia sendiri, lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi saudara, perhatikan baik-baik lidah kita walaupun kecil. Saudara, ayat yang lain yang seperti ini, yang sama di dalam Yakobus pasal 3, itu dikatakan begini. Kapal kita kan besar ya. Kapal itu besar apa kecil? Nyetirnya pakai apa saudara? Pakai nakoda yang kecil. Ya. Badan kita atau kapal, ya, kalau badan kita, hidup matinya tubuh kita tergantung lidah kita. Kalau kapal, saudara-saudara, tergantung nakoda. Ya.
Di sini dikatakan lidah kita itu seperti api. Walaupun hutan itu besar, bisa dinyalakan, dibinasakan dengan lidah. Ya, omongan kita menentukan hidup atau mati. Jadi, saudara itu bisa dilihat. Omongan saudara itu menentukan masa depan. Ya. Jadi, kalau omongan saudara nggak benar, punya tangan kan? Punya tangan nggak? Ya, ditapuk mulutnya. Ya, paham ya saudara? Ya, disiplinkan dirimu. Ya, dulu waktu masih kecil, kalau mulutnya bohong diapain? Ya, ditapuk. Kalau sudah gede bohong diapain? Diapain saudara? Tapuk sama dirimu sendiri. Ya, kita anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong itu dosa. Terus? Itu dosa. Terus? Guru sekolah minggu ngajarinya begitu. Lah guru sekolah minggunya bohong nggak? Ya kan? Jadi saudara-saudara, lidah ini kecil, tapi menentukan mati hidupnya kita. Menentukan kita diberkati atau kita mendapat kutuk. Ya, jadi dari sini saudara paham ya. Ini menegaskan bahwa perkataan walaupun tampaknya kecil, namun membawa dampak yang besar dalam kehidupan. Ya, saudara dengar firman Tuhan, ambillah keputusan. Tuhan, aku mau kekang mulutku. Di dalam Yakobus pasal 3 ini juga itu diucapkan begini. Dengan apakah kita mengendalikan kuda? Dulu cucu saya yang paling besar itu kalau naik kuda takut. Kenapa saudara? Karena dia melihat kuda itu dinaikin oleh anak kecil dan kuda itu berdiri. Ya, jadi cucu saya yang pertama itu jadi takut. Kenapa? Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Dengan apakah kuda itu dikendalikan? Itu di sini saudara itu dicucuk ya supaya dia bisa dikendalikan ya. Jadi saudara-saudara, lidah itu walaupun kecil itu saudara-saudara harus kendalikan. Coba sekarang saya tanya, siapa yang mengendalikan? Ya, saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya mulut saudara bisa dikekang oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau ngomong salah, rasanya nggak benar. Nggak jadi. Ya. Kalau kita mau ngomong bohong, rasanya di dada nggak enak. Mungkin dari kerongkongan nggak enak. Mungkin di rongga mulut jadi nggak enak. Ya, jangan dilawan. Itu Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus menebus kita dari dosa dan iblis, Roh Kudus memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Untuk apa saudara? Supaya hidup kita diberkati. Ya. Saudara, mari kita akan melihat Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Siapa yang suka ngomong kotor? Di Semarang itu ada yang namanya bajigur. Tahu saudara bajigur? Apa itu bajigur? Hah? Iya, minuman apa? Jahe, ada agernya, ada kacangnya, ada rotinya. Oh, itu bajigur. Nggak tahu itu mak itu. Mirip dengan sekoteng.
Ya. Katanya ya udah apapun itu ya kan. Ya kan? Nah, saudara-saudara, kita itu kalau bajigur itu kan makanan enak. Tapi kalau diplesetin itu jadinya bajingan. Siapa yang suka keluar mulutnya jelek kayak begitu? Ya. Jadi saudara-saudara, perkataan kita janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Membangun. Jadi kalau kita ketemu sama orang lain, menasihati gunanya supaya saudara bisa membangun orang lain. Anak-anak Tuhan, kita adalah keluarga Tuhan. Ayo nyanyi bareng-bareng, nggak usah pakai musik. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, hidup mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, sekarang kita lihat. Kita tadi lihat ayat-ayat. Sekarang kita melanjutkan melihat jurnal-jurnal ilmiah. Apakah yang disebut jurnal? Jurnal itu adalah hasil penelitian yang dikutip dari kesaksian orang dan dari buku-buku. Kesaksian orang dan buku-buku juga jurnal-jurnal yang lain. Ya, jadi jurnal adalah kesaksian. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kata-kata yang kita ucapkan berpengaruh terhadap pikiran. Ya, ucapan kita berpengaruh kepada pikiran, emosi, bahkan kesuksesan hidup. Ya, kalau saudara ingin sukses, ya ucapan saudara disusun yang baik. Ucapan yang membangun. Ya, di sini pikiran dan emosi kita dibentuk dari ucapan kita. Nah, saudara, di sini ada jurnal The Power of Word. Ya, di sini mengatakan saudara-saudara, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata yang digunakan seseorang berpengaruh langsung terhadap pola pikir dan kesejahteraan emosional. Jadi saudara-saudara, apa yang kita ucapkan itu berpengaruh terhadap pikiran dan perasaan kita. Jadi saudara bilang gini, Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan. Pikiranmu langsung positif dan perasaanmu akan merasakan damai. Ya. Bisa nangkep ya saudara ya. Kalau saudara lagi bangkrut, saudara ucapkan dan itu akan mempengaruhi pikiran saudara. Dan akan mempengaruhi emosi saudara. Ya. Jadi gunakan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang saudara, ini kok ada begini? Gak apa-apa. Buku The Power of Word yang lain mengatakan orang yang sering menggunakan kata-kata positif, ya, ucapan yang positif. Aku sehat, aku sembuh, keluargaku utuh. Ya. Ucapan saya pandai, saya bisa melakukan segala perkara di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Kata-kata yang positif itu
Orang yang sering menggunakan kata-kata positif memiliki tingkat kebahagiaan. Saudara itu punya kebahagiaan. Ya. Dan produktivitas yang tinggi. Jadi kalau kerja hasilnya misalnya saudara 1 jam itu bisa menghasilkan membuat penawaran itu kira-kira 2 atau 3. Tapi saudara bisa membuat penawaran itu 5 sampai 6. Ya. Jadi produktivitas saudara itu akan naik. Saudara sudah bahagia, tapi saudara hasil kerja saudara itu berlipat kali ganda. Ya. Orang yang menggunakan kata-kata positif memiliki tingkat kebahagiaan dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sering berbicara negatif. Jadi bilang, aduh kerjaan lagi, kerjaan hati. Itu produktivitasnya akan menurun. Tetapi kalau sudah katakan, banyak pekerjaan, banyak berkat. Wah, susah itu ngomongnya kan. Ya. Kalau sudah bisa ngomong kata-kata yang positif, itu akan meningkatkan produktivitas. Ini bukan kata-kata saya. Ya, ini kata-kata daripada jurnal. Ya. Kemudian, Neuroscience of Speak. Jadi, saudara, ini mengatakan, studi ini menjelaskan bagaimana ucapan yang berulang-ulang dapat membentuk pola pikir. Ya. Jadi kalau saudara bilang, aku diberkati, atau bilang, di dalam Tuhan aku bisa, di dalam Tuhan aku bisa. Perkataan yang berulang-ulang, ya, orang yang sering ini ya. Ucapan yang berulang-ulang dapat membentuk pola pikir. Pola pikiranmu itu berhasil. Dan perilaku melalui neuroplastisitas otak. Ya, neuro itu ini saudara. Jadi kalau saudara belajar komputer, itu ada yang namanya pintu otak. Otak itu ada aliran darahnya. Ya, aliran darah itu mengandung yang namanya listrik. Jadi ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Kalau ditutup itu 0, kalau dibuka itu 1. Ya, jadi angka 1 itu 01. Ya, begitu. Itu saya sudah agak lupa. Ya, dulu saya kuliahnya itu, saudara. Ya, jadi otak kita ini buka nutupnya neuron itu membuka kita itu ngasih kode. Misalnya contohnya begini. Kalau saudara minum kopi dan saudara tidak minum kopi, saudara itu pintunya itu antara buka sama nutup. Tahu ya saudara? Ngambang. Jadi kalau orang sudah kebiasaan minum kopi dan tidak minum kopi, itu biasanya pelupa. Benar nggak saudara? Nah itu karena kalau ada kopinya baru bisa 1. Kalau nggak ada kopinya ya ngambang separuh. Itu namanya floating. Nah, begitu saudara ya. Studi ini menjelaskan bagaimana ucapan berulang dapat membentuk pola pikir dan perilaku melalui neuroplastisitas otak. Ya. Jadi pola pikirmu itu tergantung ucapan. Ya. Kalau saudara bilang begini, aduh mati ini rumah tanggaku, habis ini rumah tanggaku. Ya, itu membuat saudara jadi otak saudara ngambang, mikirnya ngambang. Ya, kayak orang minum alkohol begitu. Atau minum kopi nggak minum kopi. Ya, atau alkohol, ya.
Jadi nggak bisa berpikir waras. Tahu waras nggak? Semestinya. Kalau on, off, begitu. Jadi penting kata-kata yang kita ucapkan itu mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita. Ya, pikiran kita dan perilaku kita. Coba saudara bilang, aku diberkati, aku diberkati. Saudara, waktu dulu saya jadi marketing, saudara. Saya keluar masuk rumah. Kok rumah? Saya keluar masuk kantor, keluar masuk di apa itu namanya? Di pabrik, saudara. Nah, saya ini kan manusia, ya kan? Saya manusia bukan sih? Manusia, ya kan? Waduh, ini ditolak apa enggak ini? Ditolak apa enggak, ya kan? Ya kan? Nah, waktu saya mau masuk, itu saya berdoa dalam roh. Kalau orang berdoa dalam roh itu membangun imannya sendiri. Jadi kalau berdoa dalam roh saya tafsirkan dalam bahasa Indonesia, otak saya ngerti. Hidupku diberkati. Apa saja yang kulakukan berhasil dan beruntung. Apa saja yang kulakukan berhasil dan beruntung. Kemudian saya mulai beranjak. Ya. Jadi saudara-saudara, ucapan kita itu menentukan keberanian kita. Dan perilaku kita dan pola pikir kita. Jadi saudara, kita kan harus berhasil. Amin. Maka itu rajinlah berdoa dalam bahasa roh supaya imanmu dikuatkan. Tafsirkan bahasa roh supaya pikiran kita mengerti. Dan saudara akan punya perilaku untuk bertindak sesuai dengan semangat atau gairah yang ada di dalam pikiran kita atau emosi kita. Mari kita lanjutkan. Ini kata-kata negatif dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Ya. Maka itu waktu si Eman tadi, tahu nggak saudara? Saya bilang, Sahata saya marahin saya tadi. Sahata kamu ini udah sekolah Alkitab. Katanya hamba Tuhan. Punya teman satu kos-kosan saja. Orang sakit tetap sakit. Orang sakit tidak didoakan. Orang sakit tetap sakit. Kerja juga nggak kerja. Ke gereja juga kagak. Saya marahin tadi saudara. Ya. Jadi saudara, kita sebagai saudara seiman, kita harus memperhatikan orang lain itu supaya hidupnya jangan orang sakit dibiarin sakit. Gimana caranya dia bisa jadi sembuh? Kalau dia nggak sembuh, kan diberhentiin sama kantor. Masa kantor suruh biayain orang yang nggak kerja terus? Ya, jadi kita sebagai saudara itu mesti berpikir untuk kebaikan orang lain. Jangan sampai kita sebagai saudara hanya mentingkan diri sana. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku ke kantor. Jangan, perhatikan orang lain. Gimana supaya orang lain itu berhasil? Ya, jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Ya, jadi kalau kata-kata, coba seperti Eman, duh perutku sakit, waduh pundakku rasa tertekan, ya, mesti dicari dong sakitnya sakit apa. Ya, saudara-saudara, kalau kata-kata kita negatif, aduh, ya, itu mengakibatkan kita stres, pikiran kita jadi cemas. Sedangkan kata-kata positif membantu dalam membangun optimisme dan motivasi. Jadi kalau kata-kata kita itu kata-kata yang positif sesuai dengan janjinya Tuhan, kita akan punya motivasi dan kita akan punya optimisme. Ya, jadi begitu saudara. Jadi saudara itu kamu sakit, ya deh biarin sakit aja. Itu namanya apa? Terus lanjutin biar kamu dipecat. Begitu kan? Ya apa enggak ya? Lah itu orang yang jahat. Orang yang baik
itu mengangkat orang lain supaya orang lain itu diberkati, didoakan. Ya kan? Doakan supaya sembuh. Kalau dia butuh makan, kasih makan. Tapi kalau nggak mau kerja, jangan dikasih makan. Ya kan? Jadi orang harus bekerja. Orang yang sudah memang betul-betul nggak bisa kerja, nggak apa-apa, kita tolong. Tapi orang yang masih bisa kerja harus bekerja. Kita harus semangat, kita harus bergairah. Tuh tanyain tuh si Niko. Kalau Niko nggak kerja, dapat uang nggak Nik? Nah, nggak, dari mana itu tanyanya, ya kan? Jadi orang itu harus kerja, ya kan? Kecuali Tante Lani, ada karyawannya banyak, ya kan? Nah, kalau Niko, ya kan? Ya kan? Jadi beda saudara ya. Jadi apapun kita harus bekerja ya. Jadi gini, gimana caranya kalau kita sakit? Saudara, jangan percaya kita sakit. Percaya bahwa kita disembuhkan. Jadi saudara, walaupun sakit, saudara harus bilang sama Tuhan, saya sudah sembuh. Tapi kan gak bisa kerja. Saudara bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan kalau aku salah. Tolong aku Tuhan. Jadi minta tolongnya Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya. Kalau saudara minta tolong sama Tuhan tuh sungguh-sungguh. Tuhan, tanpa engkau aku tidak bisa hidup. Ya. Jadi saudara harus bilang, loh saya kan harus kerja Tuhan. Kalau saya harus kerja padahal saya sakit. Apa yang harus aku buat Tuhan? Tuhan, aku percaya sudah disembuhkan. Tanpa engkau aku tidak bisa bekerja. Aku harus bekerja Tuhan. Kalau aku berdosa, ampuni dosaku. Nanti Tuhan sembuhkan. Ya, ngerti ya iman ya? Ya, jangan aku sakit ya udah biarin aku sakit. Ya, jangan ya. Kita anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kata-kata negatif dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Sedangkan kata-kata positif membantu dan membangun optimisme dan motivasi. Kemudian saudara-saudara, ini untuk jurnal yang namanya Self-Fulfilling Prophecy. Saudara-saudara, ini mengatakan begini. Studi dalam Journal of Behavior Science menunjukkan bahwa ucapan yang sering kita ulangi dapat menjadi kenyataan melalui efek self-fulfilling prophecy. Ya. Jadi kata-kata yang berulang itu bisa menjadi kenyataan. Jadi saudara, jangan ucapkan kata-kata yang berulang yang negatif. Ya. Saya ini kan orang kerja saudara. Ya, saya kerja itu, saya kerja di Metrodata. Ya, di Metrodata itu semua atasan itu kalau bukan orang dari Amerika, orang dari Australia, orang dari Singapura. Ya, mereka menerapkan disiplin yang betul-betul disiplin. Kalau saya ditanya, kok kamu terlambat kenapa? Oh, ini macet. Supaya datangnya tepat jam 8, tidak macet. Kamu harus berangkat jam berapa? Ya, jadi pokoknya tidak boleh orang itu terlambat. Apapun alasannya. Saya kerja selama 7 tahun di sana. Setelah itu saya kerja di grupnya Argo. Saya kerja 24 tahun. Saya bukan jadi bawahan lagi, tapi saya jadi atasan. Jadi apa yang saya buat saudara? Saya nggak mau anak buah saya itu ada yang telat. Ya. Kenapa saudara? Waktu itu dari owner saya itu panggil dari Astra. Kalau saya dulu kan memang ini ya. Kita waktu itu ada yang namanya
motivation building itu dari Singapura waktu itu dengan David Chia. Ya. Saudara-saudara, jadi kita itu nggak boleh telat. Kalau telat itu tidak boleh, apapun alasannya. Ya. Maka itu saudara-saudara, kita harus punya budaya. Budaya kita adalah ucapkan kata-kata firman Tuhan supaya bisa membangun pikiran kita dan tingkah laku kita. Misalnya seseorang sering berkata, ini contohnya, saya tidak bisa sukses. Ada nggak di sini yang bilang saya tidak bisa sukses? Akan lebih cenderung mengalami kegagalan karena kata-kata tersebut mempengaruhi kepercayaan diri dan tindakan mereka. Ya, ini hasil penelitian, saudara. Ya. Ini hasil penelitian. Jadi ini nggak omon-omon, saudara. Nah, sekarang kita bahas buku. Nanti buku saudara lihat sendiri ya. Saya akan kirim ke saudara itu. Ini ada semua. Buku itu ada berapa buku yang mengatakan yang sama. Nah, ada 4 buku. Ya, begitu. Oke, mari kita bangun berdiri.